Pemirsa, pemerintah menambah utang hingga 16,1 triliun rupiah untuk belanja alutsista Kementerian Pertahanan. Keputusan pemerintah berutang lagi triliunan rupiah ini diputuskan setelah Presiden, Menhan, Menkyu menggelar rapat tertutup di Istana Bogor Selasa lalu. Anggaran Kementerian Pertahanan mendapat perhatian besar pemerintah, di mana untuk anggaran alat utama sistem persenjataan tahun 2024 ditambah yang sumber dananya dari pinjaman luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, awalnya anggaran yang disiapkan untuk belanja alutsista antara tahun 2020 sampai 2024 adalah 20,7 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun 2024, belanja Kemenhan ditambah 4 miliar dolar Amerika Serikat. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Usai penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer keuangan daerah tahun anggaran 2024 di Istana Kepresidenan Rabu kemarin, Sri Mulyani mengatakan ada alasan tertentu terjadinya kenaikan alutsista Kemhan. Menkyu mengatakan keputusan diambil dalam rapat tertutup bersama Presiden dan Menhan di Istana Bogor pada 28 November 2023. Rapat dihadiri pula Panglima TNI dan Kapolri. Mereka menganggap bahwa kebutuhannya sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain juga masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka menengah panjang. Gitu ya. Terima kasih. Dalam Rapimnas Kemenhan awal tahun 2023, Menhan Prabowo Subianto mengatakan anggaran alutsista tertunda untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Namun pada tengah tahun 2023, rencana membangun alutsista itu muncul kembali seiring membaiknya pandemi. Pertahanan kita, ya, deterrent, kekuatan penangkal, dan saat ini banyak sekali pesawat kita yang sudah tua dan harus kita refurbish. Kita sedang perbaiki. Ini butuh waktu kurang lebih 1 tahun atau 18 bulan lagi. Presiden Joko Widodo juga sudah memutuskan 3 rencana strategis untuk memenuhi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri hingga tahun 2034 mendatang, sebesar 55 miliar dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Kementerian Pertahanan berencana menyiapkan anggaran hingga tahun 2024 berupa bantuan motor untuk para babinsa di seluruh Indonesia. Kemenhan akan memberikan sekitar 80.000 motor dan akan diberikan secara bertahap. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur untuk menyapa para babinsa se-Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Prabowo menyerahkan bantuan sepeda motor trail untuk mendukung tugas-tugas para prajurit Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI AD di wilayah Komando Distrik Militer Kodim 0811 08 Windang Tuban sebanyak 153 unit dan 5 unit untuk Babin Kamtipmas Polsek Widang. Sebelumnya Menteri Pertahanan yang juga calon presiden ini juga memberikan bantuan 1.270 motor untuk membantu tugas Babinsa di Papua. Selain motor berbahan bakar minyak, Prabowo juga akan memberikan motor listrik. Pembagian motor listrik ini merupakan bentuk peralihan dari penggunaan motor berbahan bakar bensin menjadi energi hijau guna mengurangi polusi dan biaya. Menurut Prabowo, bantuan motor listrik yang bakal diberikan merupakan produk anak bangsa, salah satunya produksi PT Pindad.
jumlahnya cukup banyak ya untuk Kodam sini 1.270. Tapi ini adalah untuk Babinsa seluruh Indonesia. Jadi bertahap seluruh Babinsa akan dapat motor, dan juga kita coba sebagian motor mungkin di beberapa tempat sebagian adalah motor listrik buatan Indonesia sendiri. Sebelumnya saat membagikan motor untuk Babinsa di Lembang, Jawa Barat, Kementerian Pertahanan akan memberikan sekitar 80.000 motor yang akan diberikan secara bertahap untuk membantu kelancaran dinas anggota TNI di seluruh Indonesia. Tapi semuanya akan kita bagikan seluruh Indonesia. Ya. Ini alat untuk dia bisa jalankan tugasnya. Masa suruh jalan kaki kemana-mana? Oh gila loh. Berarti Pak untuk keseluruhan kan ini 25 di Lembang. Untuk keseluruhan di seluruh Indonesia ada berapa motor yang Kalau nggak salah sekitar 80.000. 80.000. Ya. Pak Prabowo Jadi kapan akan selesai? bertahap semuanya. Ya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas seberapa penting mengambil utang untuk menambah anggaran Kementerian Pertahanan di tahun 2024 telah bergabung dari luar studio anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam Pak Dev. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, Pak Dev, apakah Komisi 1 sudah mengetahui ada perubahan anggaran dari mitra Komisi 1 ini, Kemhan? Ya, ini kan anggaran ini anggaran PLN, jadi itu bukan masuk di dalam APBN murni yang telah dibahas sebelumnya. Nah, akan tetapi rencana pengadaan barang-barangnya, kebutuhannya itu sudah masuk di dalam RPJM Kemhan itu sendiri yang meliputi ke semua matra. Terus ditambah lagi kita lihat bahwa urgensinya semakin meningkat dengan adanya pesawat jatuh, terus situasi yang terus meningkat. Keamanan baik dan juga berkaitan juga dengan kedaulatan negara, situasi di Papua, terus juga ditambah lagi TNI juga dituntut untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemilu. Ya. Oke, tapi spesifiknya penambahan utang ukurnya untuk segera dilaksanakan. Baik, Pak Dev, tapi spesifik ya mengenai penambahan utang dari pinjaman luar negeri 16,1 triliun rupiah, apakah Komisi 1 sudah mengetahui hal ini? Yang kita ketahui itu adalah kebutuhannya secara panjang. Nah, lalu pemerintah itu melihat urgensinya dan segera mengambil tindakan sesuai dengan aturan undang-undang yang dimiliki. Jadi tidak ada aturan yang dilarang, tidak ada undang-undang yang ditabrak. Ini semua sesuai dengan otoritas masing-masing lembaga pemerintahan. Oke, tapi apabila kita lihat skala prioritas, sebetulnya dalam kondisi sekarang lebih penting untuk belanja alutsista atau untuk kesejahteraan anggota TNI di teritorial? Jadi gini, ini semuanya itu saling berkaitan ya. Jadi jangan dilihat bahwa kebutuhannya hanya A, B, C. Ini semuanya saling berkaitan. Nah, bagaimana kita itu bisa menuntut seorang prajurit TNI itu bertugas di wilayah perbatasan, bertugas di daerah hotspot bila tidak diberikan peralatan yang cukup, peralatan yang layak. Nah, jadi tidak bisa dilihat bahwa wah ini lebih penting, ini lebih penting, enggak. Ini semua itu harus saling berkaitan demi menunjang tugas mereka dan ketika kita menuntut mereka untuk bisa bekerja secara optimal. Oke. Kenapa kemudian saya tanyakan mengenai kesejahteraan anggota? Sebab salah satu anggaran yang disiapkan oleh Kemhan ini adalah pembagian motor untuk Babinsa, Pak Dev. Ya, kenapa memang ya bagian motornya? Oke, artinya kemudian ini dilakukan pada saat tahun politik menjelang pemilu 2024. Membahas dari segi timingnya sendiri, ini kan menimbulkan pertanyaan di benak publik. Ya, itu kan itu kalau saya sih lihatnya itu lebih kepada framingnya saja ya. Mau dibagikan tahun ini, tahun depan atau tahun lalu itu nggak masalah. Itu kan tergantung pertama kesiapan daripada anggaran itu sendiri, satu. Terus dua, ketersediaan daripada barangnya. Lalu ketiga juga infrastrukturnya. Apalagi kalau kita bicara kendaraan elektrik ya, maaf bukan elektronik, kendaraan motor listrik. Kan itu kan tidak hanya kendaraan saja, harus ada chargernya, terus harus juga ada service unitnya. Nah, hal inilah yang akhirnya disepakati bahwa sekarang sudah siap segera dibagikan.
begitu. Oke, kembali pada penambahan utang luar negeri sebesar 16,1 triliun rupiah untuk belanja Ya. alutsista, membahas timingnya, kenaikan alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri yang kemudian akan direalisasikan dalam waktu singkat di penghujung masa kerja Kabinet Indonesia Maju dan menterinya juga Ya. akan maju dalam kontestasi politik. Ini dalam waktu 1 tahun ini apakah memang mungkin membuat kontrak pembelian alutsista baru dengan segala prosesnya? Iya, karena gini, itu kan bukan baru saja di approve, bukan baru saja dianggarkan, bukan baru saja dilaksanakan. Ini sudah proses berjalan selama berapa tahun terakhir. Memang peng-approve penambahan hutangnya itu baru disepakati sekarang. Tapi proses untuk menentukan mulai dari barangnya, spesifikasinya, lalu juga ada transfer teknologinya itu sudah berjalan cukup panjang. Jadi pelaksanaannya sekarang memang terkesannya sepertinya mepet ya, terkesan sepertinya ini aji mumpung karena sedang mau pemilu, tapi padahal sebenarnya tidak jauh dari fakta itu, karena ini sudah berjalan cukup panjang dan sekarang situasinya memang membutuhkan dan semuanya sudah siap, lalu segera diambil keputusan untuk segera dilaksanakan. Oke, dilihat dari prosesnya mengenai adanya penambahan anggaran belanja alutsista lewat pinjaman luar negeri kan berdasarkan dari rapat tertutup yang dilakukan Selasa kemarin antara Menhan, Presiden dan juga Menkyu serta Panglima di Istana Bogor. Menurut Anda, ini memang ada sesuatu yang istimewa kemudian sehingga dibahas di sebuah rapat tertutup atau memang sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya? Ini sudah sesuai dengan urgensinya ya, jadi memang salah satu breaking point-nya ataupun juga untuk poin yang mendesaknya adalah ketika 2 pesawat Tucano kita tubuhkan hingga mengakibatkan 4 perwira TNI meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa memang perlu banyak yang segera upgrade, ya. Terus ditambah juga ada ancaman-ancaman masuknya, belum lagi penyelundupan, lalu masuknya asylum seeker dari negara-negara tetangga. Itu kan juga menimbulkan berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan, dan di sini dituntut TNI baik dari Angkatan Laut, Udara atau Darat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menangkal permasalahan-permasalahan tersebut, dan itu hanya bisa dilaksanakan ketika kita memberikan peralatan yang tercanggih, terbaru, termodern kepada prajurit kita untuk mereka melaksanakan tugasnya. Oke, tapi apabila dilihat sebetulnya apakah ada proyek yang memang untuk membayar alutsista yang sudah dibeli sebelumnya atau seperti apa sih dari pengetahuan Komisi 1? Maksudnya gimana nih? Kan kita bicara ke depan. Oke. Tapi apabila kan ada kemudian yang mengkhawatirkan ini kontraknya tidak mungkin dibuat untuk alutsista baru dalam waktu singkat. Apakah kemudian jika mungkin untuk kemudian membayar alutsista yang sudah dibeli sebelumnya atau sudah ada kontrak sebelumnya? Jadi maksudnya ini uang dipakai untuk membayar yang sebelumnya gitu. Tidak bisa seperti itu. Karena pembelian sesuai anggaran ya itu harus sesuai dengan pengadaan tahun ini. Tidak bisa dipakai untuk membayar hutang yang lalu. Oke, baik dari pantauan dari pantauan Komisi 1 sendiri, bagaimana sebetulnya transparansi akuntabilitas dalam pengadaan alutsista di Indonesia selama ini? Karena gini ya, saya dapat katakan dari pengalaman pribadi saya sendiri gitu. Kita kan secara rutin mengunjungi markas-markas instalasi TNI, mulai dari infanteri, terus juga dari Kopaska, terus juga markas-markas TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Terus kita melihat kondisi kesejahteraan prajurit, kondisi peralatannya. Kita lihat bahkan beberapa instansi militer masih menggunakan sejumlah alutsista yang produksinya itu buatan tahun 40-an, 50-an. Jadi memang kondisi untuk mengupgrade-nya ini sudah sangat urgent. Jadi kalau saya sih secara pribadi melihat ini adalah suatu kebijakan yang Presiden ambil dalam keputusan yang tepat dan harus segera dilaksanakan untuk dalam sisa masa jabatan pemerintahan tahun ini. Oke, baik. Mengenai tahun ini ataupun tahun politik, bagaimana kemudian DPR memberikan jaminan kepada publik akan mengawasi penggunaan dari penambahan anggaran ini memang untuk sesuai kebutuhan dan tidak digunakan untuk kepentingan lain, misalnya saja untuk kepentingan politik?
Ya, itu sih kan kita gampang kita melihatnya ya kan ada beberapa juga lembaga pemerintah yang untuk mengawasinya seperti BPK, BPKP, terus juga lembaga instansi lainnya di dalam TNI dan Kemhan sendiri ada Inspektorat Jenderal dan kita secara rutin menerima aspirasi masyarakat untuk kita melakukan pengecekan langsung ke lapangan, kita bisa minta rapat dengan baik dengan Kemhan ataupun dengan Mabes TNI ataupun juga dengan Matra khususnya untuk melihat penggunaannya seperti apa, barangnya berapa, dan bahkan kita juga bisa mengundang pihak-pihak swasta ataupun juga pihak dari luar ataupun pihak dari BUMNIS itu sendiri untuk memastikan bahwa program itu berjalan dan juga terlaksana sesuai dengan tujuan utamanya. Baik, terima kasih Pak Dev Laksono telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.